Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Imam Fadli dari kelompok 9. Saya dan dua orang teman saya yaitu Muhammad Al-Qadri Syawal dan Mita Yume Anastasia akan menjelaskan tentang bahasa dan persepsi dalam konteks psikolinguistik. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai topik kita kali ini. Bahasa adalah suatu alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya bahasa, tidak akan ada sebuah komunikasi dan sangat menyulitkan manusia untuk bertukar informasi. Kita sebagai penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita. Dalam mengujarkan sebuah bahasa, akan terjadi yang disebut dengan persepsi, atau proses di mana sebuah ujaran ditafsirkan. Dalam konteks psikolinguistik, pengaruh antara ujaran bahasa dengan persepsi ujaran sangatlah besar. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi dapat dipengaruhi oleh kecepatan ujarannya. Menurut Suudi, persepsi ujaran adalah peristiwa ketika telinga menangkap sebuah bunyi yang dapat berupa bunyi lepas, kata, atau kalimat. Apabila seseorang tidak dapat mendengar bunyi dengan jelas, tentu saja orang itu tidak dapat menangkap maknanya. Sedangkan ujaran adalah tuturan langsung dari sosok yang berbicara berupa kata, kalimat, gagasan yang keluar dari mulut manusia yang mempunyai arti. Dengan adanya ujaran ini, maka muncullah makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Menurut Clark and Clark dalam Darjo Wijojo di tahun 2005, pada dasarnya ada 3 tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi, yaitu yang pertama, tahap auditori. Di tahap ini manusia menerima ujaran bagian demi bagian. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi akustiknya. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu akan kita simpan dalam memori auditori kita. Yang kedua, tahap fonetik. Bunyi yang disimpan di tahap auditori kemudian akan kita identifikasi di tahap ini. Apakah bunyi itu berupa huruf vokal, konsonan, ataukah bunyi vokal yang diikuti konsonan. Yang ketiga, tahap fonologis. Pada tahap ini, mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonatatik yang ada pada bahasa kita. Misalkan kita mendengar deretan bunyi N, G, dan I. Pada kata mangingi dalam bahasa Luwu, kombinasi bunyi tersebut dapat diterima oleh pendengar kita karena sesuai dengan aturan fonotatik kita. Tetapi, bunyi itu akan menyulitkan bagi penutur bahasa asing. Misalnya penutur bahasa Inggris, karena kombinasi bunyi N, G, dan I tidak terdapat pada fonotatik mereka, sehingga menyulitkan bagi mereka dalam pemrosesan persepsi bunyi itu dan bisa saja mereka tidak memahami bunyi tersebut. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis maupun semantik bahasa kita. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari letak bunyi itu dalam kalimat. Bila kita ingin mengucapkan kalimat "dia sedang sakit", lalu kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan kata sakit, maka pendengar akan dapat menerka bahwa maksud dari batuk itu merujuk ke kata sakit. Demikianlah penjelasan singkat kami mengenai bahasa dan persepsi dalam konteks psikolinguistik. Semoga Anda mendapatkan beberapa pengetahuan baru dari video ini. Kami kelompok 9 pamit undur diri dan sampai jumpa.